وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bagaimana memberikan penjelasan kepada orang yang mengatakan bahwa dunia dan kehidupan ini hanyalah permainan Allah saja, karena jika mau Allah bisa saja menjadikan semua manusia baik dan patuh. Kenapa Allah membiarkan yang buruk dan membiarkan manusia masuk ke neraka? Padahal manusia itu tidak ada kalau Allah tidak ciptakan. Ini dia sendiri masih susah ngurus dirinya, terus mau protes Allah, ini bagaimana? Dia sendiri masih susah, masih harus mengatur dirinya, masih butuh dengan segala sesuatu, terus kemudian mau protes Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau saya punya perusahaan, ya. Ini contoh rasional. Saya punya perusahaan, saya buat perusahaan, saya pendirinya, saya komisaris atau saya direkturnya, kemudian saya terimalah pegawai-pegawai, gitu kan. Saya menerapkan peraturan-peraturan. Saya beli tempat di Sudirman. Saya bangun warnanya biru misalnya. Bentuk buildingnya 50 tingkat, misal contoh, gitu kan. Kemudian saya terima pegawai, ada pegawai datang mengatakan, ini kayaknya nggak tepat nih di Sudirman, mestinya di sana. Loh, saya yang punya perusahaan kok, saya yang punya duit kok yang atur gimana? Ini mestinya Pak, jangan pakai cat ini Pak, mestinya pakai cat ini. Loh, saya maunya warna ini, mau saya, uang saya, gitu kan. Allah SWT yang menciptakan, Allah yang mengatur semaunya. Emang sudah begitu. Kalau Anda mengatakan itu permainan Allah itu tidak sopan, gitu kan? Tidak santun. Ini tidak bisa kita mengatakan permainan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu bisa menerapkan peraturan, kalau dia mau pegawainya masuk jam 9 sampai jam 2 siang, hak dia. Dia yang punya perusahaan. Bagaimana dengan yang punya langit dan bumi ini? Dan Allah Subhanahu wa taala bukan menciptakan kebaikan dan keburukan kemudian mau celakakan makhluknya, enggak. Makanya pernah ada wanita dalam hadis Bukhari, bahwasanya ada seorang wanita sedang mencari anaknya yang hilang di medan perang. Kebetulan wanitanya orang kafir, tawanan perang. Waktu ibu ini kelihatan lagi basah bajunya karena menyusuin, gitu kan. Dia lihat anak-anak kecil lagi dikumpulin tawanan perang, diangkatlah tawanan perang satu dibalik ke dia, ternyata bukan anaknya, diturunin lagi. Nabi SAW lihat ibu itu, lalu Nabi berkata, perhatikan ibu ini. Sahabat semua menyaksikan, memperhatikan di sekitar Nabi SAW. Ibu itu angkat anak, balik, bukan anak, diturunin lagi. Terus begitu sampai dengan debu bertebaran, dengan panasnya matahari. Ibu ini kemudian tiba-tiba melihat ada satu anak yang diangkat sama dia. Begitu dibalik ternyata anaknya. Apa yang terjadi? Ibu ini langsung memeluk anak tersebut, kemudian membuka bajunya dan menyusuinya di depan orang semua. Yang mungkin kalau ibu itu tidak terjadi tadi kejadian tadi, tidak berani, mungkin masih malu memperlihatkan dadanya ke orang lain. Tapi dia lakukan karena dia sudah tadi merasa anaknya sudah hilang nih, sampai lupa, gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, kalian lihat bagaimana ibu itu pada anaknya? Kata sahabat, iya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya sekarang kita bakar api, lalu kita minta ibu itu lempar anaknya ke api itu, apakah ibu itu mau bakar anaknya? Anaknya sendiri tadi yang dia suka, sampai dia luar biasa menyusui di depan orang karena tadi pikir sudah kehilangan gitu. Apakah dia mau bakar anaknya? Kata sahabat, mustahil ya Rasulullah, nggak mungkin. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah nggak pernah mau kita masuk neraka. Bapak Ibu sudah tahu? Dan fakta lapangan, kalau 70 tahun orang berbuat dosa, sebagai orang yang beriman dan muslim, kita tahu hari pertama tahun 71 taubat nasuha, kemudian setelah taubat mati, masuk surga, bersih 70 tahun kesalahannya. Allah nggak mau mencelakakan hambanya. Bahkan kata Nabi SAW tentang neraka, wala yuhliku illa halik, nggak ada orang yang masukkan dirinya ke neraka, masuk ke neraka itu kecuali karena kesalahan dia sendiri udah. Karena biar detik terakhir dia sempat taubat, Allah masih ampuni. Dan ulama sudah sepakat mengatakan tidak ada manusia yang tidak datang sinyal hidayah padanya. Nggak ada. Semua pasti. Contoh, siapapun berbuat dosa, berzina misalnya, mencuri, pasti dimulai dengan sifat rasa takut. Pasti ada rasa takutnya. Setelahnya pasti ada rasa menyesal, walaupun orang kafir. Rasa sumpek, suntuk. Semua itu kata ulama sinyal dari Allah untuk dia kembali kepada Allah. Semuanya. Supaya dia takut.
Dosa dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Ibadah justru dimulai dengan keikhlasan dan diakhiri dengan kenikmatan. Orang kalau khusyuk merasa nikmat, merasa ada kenyamanan. Bapak Ibu kalau tidak nyaman tidak bakal duduk 2 jam di sini. Orang pasti akan punya kenyamanan tersendiri, kenikmatan tersendiri. Seperti itulah. Ya, Allahu a'lam. Jadi orang yang seperti ini kita cukup sampaikan ya, apa adanya, gitu kan? Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, Dia punya kausalitas sepenuhnya. Seperti contoh tadi pemilik perusahaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi hamba-hambanya. Ya, tentu menyayangi hamba dan cukup banyak fakta tadi saya sebutkan tentang masalah itu. Allahu a'lam. Dan ini semua sama tadi dengan pertanyaan akh yang pertama tadi. Ini semua karena teman-teman ini, semoga Allah berikan hidayah, sibuk membaca buku-buku orang ateis. Ini buku orang ateis, orang filosof, ini yang dibaca. Yang tidak ada Tuhannya memang, gitu kan? Jadi susah. Coba kalau Anda baca kisah sahabat, kan? Kisah sahabiat, baca Al-Quran dan terjemahnya beda pasti arahnya, pasti beda panduannya, kan begitu. Allahu a'lam.